Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu a'damu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun muttafaqun alaih. Artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kahwin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini dijelaskan bahawa Rasulullah bersabda kepada pemuda untuk barang siapa yang sudah mampu untuk menikah agar segera menikah, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah agar dia berpuasa supaya terpelihara pandangannya dan untuk terpelihara kemaluannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadu halali 'indallahi at-talaq, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim wa rajjahu Hatim irsalahu. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim. Ibnu Hatim lebih menilainya hadis mursal. Dalam hadis di atas dijelaskan bahawa cerai adalah perbuatan yang halal, akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ruwayfi' bin Thabit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa hasanu Bazzaru. Wa an Umar radhiyallahu anhu fi imra'atil mafqudi ya tarabbasu arba'a sinina thumma ta'taddu arba'ata ashhurin wa ashran. Akhrajahu Malik wa Syafi'i. Artinya, dari riwayat Ibnu Thabit radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air pada tanaman orang lain. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut Bazzar. Dari Umar radhiyallahu anhu tentang seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa berita, ia menunggu 4 tahun dan menghitung masa iddahnya selama 3 bulan 10 hari. Riwayat Malik dan Syafi'i. Dari hadis di atas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa orang yang ditinggal suaminya selama 4 tahun, perempuan yang ditinggal oleh suaminya, dia boleh menikah kembali setelah 4
4 tahun tidak ada kabarnya. Kemudian ditambah dengan masa iddah 3 bulan 10 hari. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafa mutabayi'ani laisa bainahuma bayyinah fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah au yatatarakan rawahul khamsah wa sahahul hakim. Yang artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang berjual beli berselisih sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah perkataan yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Hadis riwayat 5, hadis sahih menurut Hakim. Dari hadis di atas menjelaskan bahawa jika ada perselisihan di antara penjual dan pembeli, maka perselisihan tersebut tidak didapat jalan tengahnya, maka dengarkan perkataan yang dikatakan oleh penjual atau mereka dapat membatalkan proses jual belinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mislan bimislin wa fiddatu bifiddati waznan biwaznin mislan bimislin faman zada aw istazada fahuwa riban, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan jual emas dan emas yang sama timbangan dan sama sebanding, perak dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Siapa yang menambah atau meminta tambahan itu riba. Riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis di atas bahwasanya diperbolehkan berjual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi karena itu dapat dikatakan riba.